Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keyakinan kita selaku orang Islam, selaku muslim, bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur urusan rumah tangga. Islam mengatur urusan bermasyarakat. Islam mengatur urusan bernegara. Apa saja persoalan kehidupan manusia, ada tuntunannya, ada aturannya di dalam Islam. Di antara aturan yang sudah ditetapkan di dalam Islam, bagaimana Islam mengatur hubungan seorang muslim dengan non-muslim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 menjelaskan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sekalipun melarang kalian untuk berbuat baik kepada non-muslim, untuk berbuat adil kepada non-muslim. Selama mereka tidak mengusir kalian, selama mereka tidak memerangi kalian, silahkan kalian untuk berbuat baik kepada mereka, berlaku adil kepada mereka. Silakan kalian untuk bekerja sama dalam persoalan-persoalan duniawi kalian, dalam persoalan muamalat. Silakan kalian bekerja sama dengan mereka. Tetapi bila mana sudah masuk ranah ibadah, bila mana sudah masuk ranah akidah, maka tidak ada kata kompromi, tidak ada kata kerjasama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada negosiasi dari orang kafir. Mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan kompromi dalam persoalan ibadah. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, halumma na'budu ilahakum sanatan wa ta'buduna ilahana sanatan." Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ayo kita bekerja sama, ayo kita berdamai, tidak usah kita bertengkar. Bagaimana kami menyembah Tuhan kalian 1 tahun dengan syarat kalian menyembah Tuhan kami 1 tahun." Di sini mereka mencoba untuk mengadakan kerjasama dengan kaum muslimin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang dalam persoalan ibadah, dalam persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Agama kalian adalah untuk kalian, agama kami adalah untuk kami. Inilah ketetapan dan prinsip seorang muslim di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita kebablasan dalam memahami konsep toleransi. Jangan sampai karena kita takut dicap sebagai umat yang tidak toleran sehingga kita mencampur adukkan ajaran kita dengan ajaran mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap agama itu memiliki syariat, memiliki manhaj, memiliki metode. Islam punya syariat, agama di luar Islam pun juga punya syariat. Maka masing-masing mengikuti syariatnya. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memaksakan syariatnya untuk diterima oleh orang-orang yang berada di luar agamanya. Ini ada aturan mainnya di dalam agama kita. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita
mengikuti ajaran-ajaran mereka yang sejatinya itu bukan merupakan ajaran kita. Dan tentunya ini memberikan pengaruh dan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Akidah kita bisa tergadaikan ketika kita berkompromi dalam masalah ibadah, dalam masalah keyakinan. Maka menyikapi hari-hari ke depan, nanti ada hari Natal, kemudian ada tahun baru, bagaimana seorang muslim tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim. Tidak boleh bagi kita untuk menyampaikan ucapan selamat. Tidak boleh bagi kita ikut bersama dengan mereka merayakan hari-hari mereka. Tidak boleh bagi kita untuk memakai atribut-atribut yang tentunya bukan atribut seorang muslim. Itu sudah ditetapkan di dalam fatwa MUI tahun 1981. Tidak boleh atau haram bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka, selamat tahun baru kepada mereka. Walaupun ada sebagian orang berdalih bahwasanya Nabi Isa pernah menyampaikan assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'ats. Keselamatan bagiku ketika aku lahir, keselamatan bagiku ketika aku meninggal, keselamatan bagiku ketika aku dibangkitkan. Ini adalah salah dalam menggunakan dalil. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Isa di dalam ucapannya ini, assalamu alayya yauma wulidtu, keselamatan kepadaku pada waktu aku dilahirkan. Itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari gangguan jin. Keselamatan kepadaku ketika aku meninggal, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari manusia sehingga dia tidak disalib. Keselamatan kepadaku ketika aku dibangkitkan. Maksud daripada Nabi Isa adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepadanya nanti pada hari kiamat. Bukan mengucapkan kalimat selamat tahun baru, selamat Natal. Ini perlu kita pahami kaum muslimin dan muslimat demikian Allah. Yang kedua adalah tidak boleh kita merayakan apapun bentuk acara kalau itu dilakukan di momen Natal, di momen tahun baru, itu termasuk ikut merayakan. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kemudian juga tidak boleh bagi kita untuk memakai atribut-atribut. Bagi kita yang bekerja bersama non-muslim, jangan sampai kita menggadaikan keyakinan kita. Gara-gara kita mencari nafkah, gara-gara kita mencari uang, sehingga kita mengabaikan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, mari kita berhati-hati dan waspada dan memilah dan memilih mana yang merupakan syariat kita, mana yang merupakan syariat orang lain. Yang merupakan syariat kita, mari kita ikuti. Yang bukan merupakan syariat kita, maka jangan kita ikuti. Janganlah sampai kita menjadi orang yang diprediksi oleh Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti orang Yahudi, orang Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin, sampai-sampai mereka masuk ke lubang biawak, kemudian kalian mengikutinya. Maka jangan sampai kita melakukan apa yang sudah diprediksikan oleh Nabi SAW. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa istiqamah. Bagaimanapun kondisi kita, kita terus berjuang untuk memegang keyakinan ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.